doa dukungan kami di Yesus Kristus Tuhan dan dalam kami. Terima kasih untuk Ferry ya. Ya, Ferry. Terima kasih Ferry sudah mendukung doa. Nah, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan siapa yang mau memimpin? Oke. Sambil berdiri ya. Posisi berdiri. Sini. Oke. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Teman-teman, marilah kita menyanyi lagu Profil Pelajar Indonesia. 1, 2, 3. Kita menyanyi lagu nasional itu untuk membangkitkan semangat atau jiwa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap apa? Terhadap negara. Ya, negara kita tercinta, negara satu. Bapak akan mengecek kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Kira-kira? Kebetulan tadi ada yang sudah mengizin untuk ikut pelatihan tariannya. Ya. Dua orang yang ikut latihan, kemudian empat orang izin ikut latihan, dua orang tidak hadir. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita perhatikan kompetensi dasarnya. Silahkan salah satu untuk membacakannya. Yang bagian 3.8. Ya, siapa? Salah satu. Kompetensi dasar atau pengetahuan 3.8. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Oke, kemudian selanjutnya itu ada indikator pencapaian kompetensinya 3.8.1 itu. Silakan lanjut. 3.8.1. Membandingkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. 3.8.2. Membandingkan kebahasan dalam hikayat dan cerpen. Oke, terima kasih. Kompetensi dasar yang pertama adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Jadi ada dua nanti yang harus kita bandingkan dari segi nilai dan juga kebahasaannya. Oke, selanjutnya ini kan kompetensi dasar bagian pengetahuan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar keterampilan. Silakan, ada lagi yang bersedia untuk membacakan? Yuk. 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Oke. 4.8.1 merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai kehidupan. 4.8.2 mengembangkan cerita pendek menjadi cerita yang utuh dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai kehidupan. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi apa yang mau kita capai hari ini adalah ini. Ada 4 tujuannya. Silakan salah satu. Oke, silakan. Melalui kegiatan pembelajaran, maka peserta didik mampu pertama membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat dan cerpen yang dibaca. Kedua, membandingkan kebahasaan dalam hikayat
dan cerpen yang dibaca. Yang ketiga, merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca. Yang keempat, mengembangkan kerangka cerita pendek menjadi cerita yang utuh dengan memperhatikan kebahasaan dan nilai-nilai kehidupan. Oke, terima kasih. Untuk di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita membandingkan nilai kehidupan yang terdapat dalam teks hikayat dan cerpen yang dibaca. Nanti akan Bapak tampilkan salah satu video teks hikayat seperti yang sudah pernah kita saksikan bersama. Kemudian yang kedua, membandingkan kebahasaan. Jadi ada 2 hal pokok, membandingkan nilai dan juga membandingkan kebahasaan. Mari kita saksikan salah satu video teks hikayat yang berjudul Putri Hijau. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. 2 prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah 2 prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, 2 prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, 2 prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana. Seorang sultan besar ikut kembalinya di sana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak ketua. Kemudian Mambang Hayali. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi adalah pengingat 2 Putri Hijau. 2 Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuri di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa. Apa jawaban perihal pinangan dari tamu kita ini? Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera,
Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Telah tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu tertawan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti, dalam perjalanan, dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Bagaimana ceritanya? Menarik atau tidak? Menarik sekali. Sudah pernah membaca atau belum? Belum. Yang benar saja. Oke, ini salah satu cerita yang berasal dari Sumatera Utara. Apakah bahasanya mudah dipahami atau tidak? Kira-kira mudah ya? Tidak sulit. Namanya yang susah. Hah? Namanya yang susah diingat. Namanya yang susah diingat ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang bisa menjawab, silakan menjawab. Kalau tidak bisa ya kita mencari bersama. Nah, apakah kalian menemukan atau mendapatkan nilai-nilai di dalam teks hikayat yang baru saja disaksikan? Nilai apa kira-kira? Bahwa kita itu tidak bisa merasakan. Itu maknanya dari video yang kita tonton tadi. Ya, salah satunya kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita. Contohnya tadi dipaksakan Putri Hijau untuk menikah dengan sang raja atau pangeran. Iya. Oke. Nilai maksud saya nilai di sini ada nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral. Nah, nilai apa yang diperoleh kira-kira? Sosial ada, moral ada, agama, budaya, ya. Namun pada zaman dahulu tradisi yang sudah berjalan, pada zaman dahulu itu kebanyakan orang menikah itu dengan dijodohkan. Ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas mengupas tentang apa itu hikayat. Namun sebelumnya, kalau terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari ketika belajar tentang teks hikayat. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni 3 dan 4, membagikan nilai-nilai dari kebahasaan dari sisi harafiah itu sendiri atau hikayat itu. Yang kedua, mengembangkan sebuah teks hikayat atau cerita rakyat dalam bentuk teks. Jadi nanti mengonversi aspek keterampilannya kalian akan diminta untuk mengonversi
yang keempat, yakni membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat ini dengan cerpen. Kita mulai. Yang pertama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih hikayat itu. Apa itu hikayat ini? Sebuah Saatnya yang berikut. ini termasuk dalam keluarga kaum saya, tetapi itu salah. Hikayat itu biasa bersejarah tentang rakyat yang disajikan memberikan unsur penderitaan, berisi kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab, yakni haka, kata-kata yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi hikayat ini sendiri adalah sebagai pengabdi semangat penghibur. Kalau zaman dulu sebagai pelipur lara juga, atau hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Karena pada zaman dulu hikayat itu biasanya cerita di dalamnya ini bersifat historis serta berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan ataupun perilaku manusia. Hikayat ini mengandung makna dan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya. Hikayat ini di dalamnya mengandung hal-hal yang menceritakan tentang orang-orang sakti, biasanya orang-orang ternama, tokoh-tokoh ternama dengan segala di dalam. Hikayat ini diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat penduduknya sehingga menjadi identitas budaya yang khas. Maka dari itu ada beberapa yang menyebut cerita rakyat. Itu tadi tentang hikayat. Selanjutnya, untuk mengenal hikayat lebih rinci, sebuah hikayat itu biasanya di dalamnya ini mengandung sebuah kemustahilan. Misalnya saja di sini seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati, seorang putri yang terlahir dari sebuah dendam, putri lahirnya dari sebuah dendam misalnya, dan sebagainya. Itu kan hal yang bersifat mustahil ya. Itu adalah karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, tokoh utamanya biasanya memiliki sebuah kesaktian, hal-hal yang bersifat sakti mandraguna. Selain ceritanya yang mengundang kemustahilan tadi atau mengandung kemustahilan tadi, tokoh utama dalam sebuah hikayat ini juga sering diceritakan memiliki sebuah kesaktian, kekuatan yang lebih. Misalnya saja, tokoh utama dalam sebuah hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi, sehingga seekor burung elang raksasa pun bisa dikalahkannya dengan amat mudah. Berikutnya, karakteristik dari hikayat yang ketiga adalah bersifat anonim. Apa itu anonim? Seperti halnya jenis karya sastra lama yang lain, yakni syair ataupun pantun, hikayat ini merupakan prosa lama yang juga bersifat anonim. Artinya, nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena hikayat itu pada zaman dahulu diceritakan, dikisahkan secara turun-temurun melalui cerita lisan. Jadi tidak ada tulisannya. Karakteristik yang keempat, hikayat itu bersifat istana sentris. Istana sentris ini berkaitan dengan apa ya biasanya ya? Seperti halnya beberapa karya sastra lama yang lainnya, kisah dalam hikayat ini juga bercerita tentang hal-hal yang seputar keistanaan, di lingkungan istana, atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berada di dalam istana. Maka tak heran jika kata-kata yang ada di dalam hikayat lama. Cerpen ternyata bentuknya sama. Dari segi bentuk ternyata bentuknya sama-sama berbentuk prosa. Yang membedakan adalah jenisnya. Jika hikayat termasuk dalam jenis prosa lama, maka cerpen itu termasuk dalam jenis prosa baru. Kemudian perbandingan yang kedua, kita akan membandingkan hikayat dan cerpen berdasarkan unsur intrinsiknya. Apakah sama? Nah, tema, kemudian di sana ada tokoh dan penokohan dan juga latar atau settingnya apakah sama, kita cek ya. Jika hikayat biasanya temanya itu mengangkat hal-hal yang bersifat nasional, mustahil, sedangkan cerpen tanah sentris, maka cerpen itu lebih bersifat rakyat sentris. Perbandingan yang berikutnya, perbandingan berdasarkan ciri kebahasaan. Apakah sama? Hikayat itu menggunakan berbagai kata atau istilah arkaik yang berasal dari zaman dulu ya, istilah kuno yang
Hasilnya adalah berdasarkan nilai-nilai kehidupannya. Dan di dalam hikayat biasanya mengungkapkan nilai-nilai berkembang di masyarakat pada zamannya, baik itu nilai moral, sosial, religius, dan budaya. Ternyata dalam cerpen pun sama, juga mengungkapkan. Oke, menurut kalian, saya melanjutkan kata-kata dari ibu ini. Menurut kalian, anak-anak, mana yang mudah untuk dipahami, cerpen atau hikayat? Alasannya? Karena lebih kena dengan Ayo, alasannya apa? Mengapa lebih mudah memahami cerpen dibanding hikayat? Sudah dijelaskan tadi. Ada alasannya di dalam tadi. karena cerpen lebih kena sama masa sekarang. Oke, karena cerpen itu tergolong prosa baru, bukan prosa lama. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang bahasa keren dari cerpen. Ya, kalau kalian baca novel atau cerpen zaman sekarang, bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang modern, artinya cocok untuk kaum muda. Kalau kita lihat hikayat dengan cerpen, sebetulnya itu masing-masing memiliki unsur invensi. Sebetulnya tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tempatnya, settingnya, alurnya, kemudian tokohnya. Nah, kalau hikayat itu biasanya ceritanya seputaran istana atau kerajaan, ya kan? Seperti video yang baru saja kita nonton tadi, kejadiannya memang seputaran kerajaan. Orang-orang yang berperan adalah orang-orang di kerajaan. Si raja lah, si pangeran lah, putri raja lah, permaisuri lah, pengawal lah, prajurit lah, dan lain seperti itu. Lain dengan cerpen, kita orang-orang biasa juga bisa. Kemudian tempat kejadiannya di mana? Kalau hikayat, ya seputaran istana. Kalau cerpen, mau di mana saja bisa. Mau di sekolah, mau di mall, mau di atas di dalam mobil kah, mau di atas helikopter kah, atau mau di mana terserah. Ya itu perbedaannya, tetapi memiliki kesamaan unsur intrinsik itu sama. Bapak akan membagi kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Jadi ini mungkin dirapatkan di sini. 2 meja saja cukup, kira-kira ya, 2 meja. Oke, ini bisa dapat ke sana. Berhubung karena pembagian kelompok sudah selesai, jadi hanya ada 3 kelompok. Karena beberapa teman tidak sempat hadir, tidak masalah, seadanya saja. Nah, di sini Bapak akan membagikan teks hikayat dan teks cerpen. Lalu silakan kalian mengerjakannya. Tentunya mengidentifikasi terlebih dahulu nilainya apa. Itu teks hikayatnya. Ini cerpennya. Bagian pertama dulu ya, mendesain perencanaan. Mendesain perencanaan itu membandingkan teks hikayat dan teks cerpen antara nilai-nilai dan unsur kebahasaannya atau ciri kebahasaannya. Oke. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Bagaimana? Tidak ada yang menulis. Sambil ditulis itu nilai apa saja yang terdapat di dalam teks hikayat tadi dan nilai apa saja yang terdapat di teks cerpen itu. 2 itu. Kemudian kebahasannya dilihat dari segi unsur intrinsiknya, temanya apa, ya. Mungkin eksklusif juga Pak. Ya. Yang lain-lainnya susah.
menemukan hanya 2 tidak masalah, karena memang itu yang ada. Jangan dipaksakan harus, oh ini harus ada nilai agamanya, padahal di satu sisi dia tidak menyinggung tentang agama. Nah itu jangan dipaksakan harus ada. Jadi seberapa nilai yang kalian temukan di dalam teks tersebut, tidak boleh dipaksakan harus ada. Oke, bagi yang sudah menemukan silakan ditulis ya, nilai-nilainya tadi sudah, kemudian bahasanya sudah ya, sudah semua tuh dong. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berhubung karena kalian bertiga. Oke, masih dibaca. Jadi menentukan dulu terlebih dahulu adalah nilai-nilai dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian yang kedua adalah menentukan kebahasaannya. Kayaknya naik Indra tersendiri baginya. Dan itu adalah ketika yang pada tinggi hati dia selalu pantun menguntungkan Cukup ya? Oke, kalau sudah, karena sudah bisa membandingkan nilai-nilai kemudian kebahasaannya, lalu mengerjakan proyek, merumuskan ide dan mengembangkan menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, saatnya silakan untuk presentasi. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok tidak perlu tampil di depan, cukup di tempat duduk masing-masing atau di kelompok masing-masing. Silakan membacakan hasil diskusinya, terutama untuk membandingkan nilai-nilai dan kebahasaannya. Itu saja. Kemudian untuk ceritanya, kalau sudah selesai nanti ada waktu kita presentasikan bersama. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 3? Oke, kelompok 3. Oke. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak pada kelompok kami untuk menyampaikan hasil kerja kami. Jadi nilai-nilai kami temukan dalam teks hikayat yang berjudul Hikayat Putri Hijau, yakni yang pertama nilai norma, yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga nilai agama. Selanjutnya, sedangkan di dalam teks cerpen nilai yang kami temukan adalah nilai sosial dan nilai budaya. Lanjut ke ide cerita. Di teks pertama dalam teks Hikayat Putri Hijau yang kami temukan yaitu di sebuah kerajaan ada 3 orang yang saudara. Seluruh pelajaran kali ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Alright, and before today, see you tomorrow morning with the new learning experience. Take care on the way home and have a nice day. Ada 3 orang bersaudara yaitu Mambang Yazid, Mambang Ayali, dan Putri Hijau. Di paragraf kedua kami menemukan di akhir ayatnya Sultan memanggil anak-anaknya untuk memberikan wasiat terakhirnya. Dan di paragraf ketiga di tengah kesibukan memimpin kerajaan, Mambang Yazid juga tidak mampu memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Di paragraf keempat, Putri merasa terpukul karena kepergian ayahnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana mereka menemukan ide cerita atau mereka bisa merumuskan ide cerita dari teks yang sudah dibacakan. Kemudian selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Silakan yang mewakili siapa? Glory atau Abel? Ya, kelompok 1. Pertama-tama terima kasih atas pemberian kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi kami. Yang pertama,
Nilai-nilai dalam teks hikayat dan teks cerpen yaitu dari teks hikayat ialah budaya, sosial, dan moral. Lalu teks cerpen ialah sosial. Lanjut, kebahasaan dalam teks hikayat dan teks cerpen. Kalau teks cerpennya tema kesetiaan Imran terhadap sepedanya. Alur maju, tokoh Kak Imran, Mimi Ipat, anak yang tinggal di kampung. Latar, tempat, pasar dan kampungan. Waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Suasana, khawatir, humoris, emosional. Amanat, jika kehilangan barang, jangan membawa emosi yang berlebihan. Pokoknya jangan emosional. Lalu, yang untuk teks hikayat, temanya tentang suatu perjodohan kayak percintaan gitu. Alurnya maju mundur. Tokoh Sultan Aceh, Mamban Zaid, Bambang Hayali, Putri Hijau, dan Sultan Delhi. Latar, tempat, kerajaan, Gunung Sibayak, dan lautan. Waktu, malam dan siang, suasana menegangkan. Amanat yang bisa diambil ialah jangan terlalu egois. Oke, terima kasih Bapak itu. Saya minta salah satu untuk membuat simpulan tentang diskusi kita pada hari ini. Saya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, Simpulan. simpulan pelajaran kita hari ini adalah kita dapat mencari nilai-nilai yang pada teks hikayat ataupun cerpen. Kita mencari kebahasannya. Kemudian kita juga dapat untuk merumuskan cerita pendek dan teks hikayat, lalu mengembangkannya menjadi sebuah cerita pendek lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Febrian sudah membuat simpulan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya, silakan dikerjakan. Diberi tanda silang pada opsi yang ada. Ya. Jangan lupa namanya, kemudian kelasnya, lalu tanggalnya. Soalnya ada 5. Waktunya 3 menit cukup seperti ini. Lembar kerja mandiri atau pilihan ganda yang sudah saya berikan dan dikerjakan nanti akan saya koreksi. Bagaimana hasilnya nanti akan saya umumkannya. Kemudian selanjutnya saya minta salah satu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu adalah teks hikayat, di mana teks hikayat itu adalah cerita yang diceritakan oleh rakyat tetapi penulisnya tidak diketahui. Baik, itu saja. Sifat anonim ya. Sifat anonim. Ya. Terima kasih Abel. Nah, pembelajaran kita hari ini pembelajaran tentang teks hikayat dan cerpen, artinya kita membandingkan teks hikayat dan teks cerpen berdasarkan nilai-nilai dan juga ciri kebahasaannya. Kemudian kita merumuskan ide cerita dan mengembangkan menjadi sebuah teks yang utuh. Baik, itu terima kasih untuk kebersamaan kita, pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya informasikan pembelajaran materi untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang teks anekdot. Nah itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Oke. Oke, di sini apa di situ? Ini aja. Lalu kita mengakhiri pelajaran kita, baru kita berdoa. Ya, terima kasih atas hari ini.
kasih sudah mengikuti doa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.